Banyak orang bilang generasi muda susah buat beli rumah karena konsumtif. Katanya sih gara-gara keseringan beli kopi lah, kebanyakan langganan aplikasi, jadi nggak bisa nabung buat beli rumah. Berbagai temuan emang nunjukin, generasi muda sekarang makin sulit buat beli rumah. Tapi emangnya benar ini semua karena kita terlalu konsumtif? Emangnya kalau kita nggak beli kopi, kita bisa beli rumah? Enggak sih kalau itu, karena generasi sekarang lebih banyak yang ngatur keuangannya juga ya. Enggak sesimpel karena beli kopi atau kebanyakan jajan sih. Kalau aku pribadi, aku nggak setuju ya kayak kalau Gen Z nggak bisa beli rumah karena kopi. Karena kalau dilihat sekarang harga kopi itu banyak yang terjangkau, kayak banyak kopi gerobakan yang cuman harganya 8-10 ribu. Jadi aku nggak setuju sih. Setuju, karena ternyata kopi tuh meskipun kecil gitu ya pengeluarannya setiap hari, tapi kalau misalkan diakumulasikan per bulan itu ternyata banyak juga ya kos yang harus dikeluarkan. Menurut aku sih nggak setuju ya. Kenapa? Karena menurut aku bukan masalah kopinya sih, lebih ke kayak harga rumahnya yang udah kemahalan. Enggak sih, karena balik lagi ke pengelolaan keuangannya aja. Sebenarnya udah bukan rahasia lagi, kalau generasi muda sekarang makin susah buat beli rumah. Sebuah hasil riset bahkan nunjukin kalau jumlah generasi muda yang nggak bisa beli rumah itu nyampe sekitar 81 juta orang. Survei itu nyebutin orang usia 26-30 tahun yang punya rumah itu cuma nyampe 38%. Terus yang umurnya 31-35 tahun itu cuma 40% yang punya rumah. Bahkan yang udah usia 35-40 tahun masih ada 44% yang belum punya rumah. Kalau ditanya kenapa generasi muda nggak punya rumah, ya pasti alasan utamanya karena harga rumah yang udah gila. Tapi kalian pasti pernah dengar orang bilang, generasi muda itu nggak bisa beli rumah karena boros. Coba aja mereka mau nabung, pasti bisa beli rumah. Emangnya benar? Belakangan ini juga kan lapangan kerja lagi cukup susah ya. Dari ya mungkin tahun 2000-an kali ya, kayak harga rumah tuh udah mulai nggak make sense gitu. Banyak faktor sih Kak. Yang pertama itu bisa jadi karena gajinya yang masih kecil. Dengan contohnya kayak orang kerja di Jakarta nih, kan biaya hidup di Jakarta cukup besar ya. Sedangkan UMR-nya menurut aku sendiri itu kecil. Karena kalau Gen Z itu biasanya mentingin gaya dulu loh dibanding aset. Harga rumahnya itu udah mahal banget. Terus yang kedua, income yang didapatin sekarang itu juga tidak terlalu besar ya. Harga propertinya yang kemahalan. Sebenarnya kalau ngeliat data yang ada, statement itu nggak sepenuhnya benar. Berbagai data nunjukin alasan generasi muda nggak punya rumah itu ya karena emang harga rumah yang makin mahal. Padahal pendapatan stagnan. Buat nyari tahu masih terjangkaunya harga rumah atau enggak, itu ada yang namanya rasio harga terhadap pendapatan. Rasio ini tuh ngitung harga tengah atau median rumah dengan median pendapatan tahunan di satu wilayah. Contoh nih, di satu wilayah median harga rumahnya itu 500 juta. Terus median pendapatan rumah tangganya itu 100 juta per tahun. Berarti rasio harga terhadap pendapatannya itu di angka 5. Nah, makin besar angka rasio ini, berarti harga rumahnya makin nggak terjangkau. Berdasarkan data dari situs peringkat dunia, Numbeo, rasio harga rumah terhadap pendapatan di Indonesia itu nyampe 16,73. Ini artinya dibutuhkan pendapatan hampir 17 tahun buat beli rumah di Indonesia. Angka rasio itu lebih tinggi dibanding tetangga kita, Malaysia, yang cuma nyampe 9. Bahkan jauh lebih tinggi lagi kalau dibanding Amerika yang cuma nyampe kisaran 3 aja. Tapi kalau dibandingin tetangga kita yang satu lagi, Singapura, rasio harga terhadap pendapatan Indonesia emang masih lebih rendah sih. Buat generasi muda yang pendapatannya masih di level UMR, itu lebih susah lagi buat beli rumah. Karena ya balik lagi, gap dari pendapatan dan harga rumah yang udah terlalu lebar. Tim data harian Kompas pernah ngelakuin riset di 13 kota Indonesia. Mulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sampai Surakarta. Upah minimum di 13 kota itu paling rendah sebesar 2,3 juta rupiah. Dan paling tinggi 5,3 juta rupiah. Kalau pakai prinsip keterjangkauan hunian, harga rumah yang bisa dijangkau sama kelompok ini mulai dari 81,7 juta sampai 192,4 juta. Pertanyaannya,
Ada nggak tuh rumah harga segitu? Tim harian Kompas nemuin harga median rumah dengan ukuran 60 meter persegi paling murah di 13 kota tadi itu sebesar 400 juta rupiah. Sampai yang paling tinggi 1,65 miliar per unitnya. Udah nggak masuk banget dong tuh harganya. Warga Depok yang tahun 2024 upah minimumnya sekitar 4,9 juta, idealnya harga rumah yang bisa dibeli itu sekitar 175 juta rupiah. Tapi harga median rumah paling murah ukuran 60 meter di sana aja udah nyampe 580 juta. Jadi sebenarnya udah kelihatan kan, kalau permasalahan generasi muda nggak bisa beli rumah itu nggak sesimpel karena boros. Tapi emang ada kesenjangan yang jauh banget nih antara harga rumah sama pendapatan. Pertanyaannya, kok itu bisa kejadian? Kayak yang kita tahu, harga rumah itu terus naik tiap waktunya. Kalian tahu nggak sih, ada brosur jadul yang nunjukin kalau rumah di Bintaro dengan luas 180 meter persegi itu dulu dijual sekitar 28 juta rupiah di tahun 1982. Sekarang, rumah dengan spesifikasi kayak gitu di Bintaro, harganya udah lebih dari 2,5 miliar rupiah. Udah berapa ribu persen tuh kenaikannya. Sebenarnya itu contoh aja sih. Gimana harga properti itu emang terus naik dari waktu ke waktu. Buat ngelihat kenaikan harga properti di Indonesia, kita sebenarnya bisa ngelihat indeks harga properti residensial. Indeks ini nunjukin pergerakan harga properti secara keseluruhan. Kalau kita ngelihat data IHPR nih, dari tahun 2019 sampai 2025 aja, itu setiap tahunnya terus naik. Semua tipe properti harganya naik. Dan secara keseluruhan, itu naik sekitar 9 poin selama sekitar 6 tahun. Nah, kalau harganya terus naik, emang pendapatan kita nih, terutama generasi muda, bisa ngejar. Oke, sekarang kita coba lihat data pendapatan pekerja usia 20 sampai 34 tahun. Kalau kita pakai data BPS, rata-rata gaji karyawan usia 20 sampai 34 tahun itu semuanya ada di kisaran 2 juta per bulan di tahun 2019. Nah, di tahun 2024 angkanya jadi sekitar 2,5 juta sampai 3,3 jutaan. Berarti rata-rata gaji karyawan usia 20 sampai 34 itu naik sekitar 15 sampai 25% selama 5 tahun. Kalau gitu kenaikannya lebih tinggi dong dibanding indeks harga properti yang naiknya cuma sekitar 1% di periode yang sama. Berarti harga rumah harusnya terjangkau dong. Faktanya nggak kayak gitu. Kenaikan IHPR emang bisa dibilang rendah. Tapi IHPR ini kan semacam indeks yang menghitung keseluruhan harga properti di Indonesia. Nah, kenaikan harga rumah itu juga berbeda-beda di tiap daerahnya. Di daerah perkotaan yang identik sama aktivitas ekonomi, kenaikan harganya pasti jauh lebih tinggi. Kayak tadi tuh, rumah di Bintaro yang udah naik ribuan persen. Sementara pendapatan generasi muda kalau kita lihat data BPS tadi, selama 5 tahun aja naiknya cuma sekitar 15 sampai 25%. Makanya nggak kaget sih kalau hasil riset nunjukin Gen Z ini makin pesimis buat beli rumah. Kata riset Inventure, 65% Gen Z tidak percaya bisa beli rumah dalam 3 tahun mendatang. Bahkan 36% dari 587 responden lebih memilih untuk sewa rumah atau ngekos. Sebenarnya masih bisa nggak sih generasi muda buat punya rumah? Sebenarnya kalau gue pribadi sih nggak terlalu mengutamakan harus banget punya rumah ya. Karena kan itu tergantung perencanaan keluarga masing-masing juga gitu. Kayak kalau udah married kayak gimana, kalau masih single kayak gimana. Mungkin peran pemerintah dibutuhkan ya di sini, yang dimana mungkin cicilannya bisa dibikin lebih murah, bunganya lebih murah. Yang Harga properti bisa seimbang kali ya sama UMR. Itu UMR-nya bisa dinaikin lagi. Walaupun nggak gampang, bukan berarti kita nih generasi muda nggak bisa punya rumah. Masih ada jalan. Ya walaupun nggak semudah generasi orang tua kita dulu. Sebenarnya ya, buat generasi muda yang pendapatannya masih relatif terbatas, pemerintah nih udah punya beberapa program bantuan. Walaupun ya harus rela nggak tinggal di tengah kota. Contohnya nih, program 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Pemukiman yang kasih banyak subsidi rumah untuk masyarakat yang gajinya rendah. Lewat rumah subsidi FLPP, pemerintah ngasih subsidi bunga sebesar 5% per tahun yang sifatnya fix alias bunga tetap sepanjang masa tenor kredit. Uang mukanya pun rendah, bahkan bisa 1% aja tergantung kebijakan bank yang ngasih. Terus ada bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan atau BP2BT yang besaran bantuannya bisa mencapai 32,4 juta rupiah, tergantung pendapatan dan nilai rumahnya. Pemerintah juga membebaskan biaya pajak pertambahan nilai atau PPN hingga bebas biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk masyarakat yang gajinya bisa dibilang rendah.
Selain itu, Gen Z juga bisa mempertimbangkan hunian vertikal seperti apartemen sebagai opsi sementara. Lalu pilih lokasi rumah di luar pusat kota yang biasanya jauh lebih murah. Jangan lupa juga untuk sering manfaatin promo-promo dari bank yang biasanya suka ngasih promo suku bunga pas perayaan HUT Bank. Yang nggak kalah penting nih, kita juga harus perbanyak investasi biar tabungan nggak tergerus sama inflasi. Perencana keuangan Andi Nugroho bilang, seseorang perlu menyisihkan sebanyak 10-20% bagian dari gajinya saat menabung untuk membeli rumah. Jadi contoh nih, buat Gen Z yang gajinya 5 juta dan pengen rumah yang harganya 300 juta, minimal DP yang disiapkan itu 20% atau 60 juta rupiah. Kalau gitu, Gen Z harus nyicil 1 juta rupiah selama 60 bulan. Lama juga ya, 5 tahun tuh lamanya. Sebenarnya bisa aja lebih cepat, berarti ya nabungnya harus lebih gede. Artinya pengeluaran-pengeluaran non-primer kayak beli kopi ya harus dikurangin. Jadi masalah generasi muda susah beli rumah itu bukan cuma sekedar karena kebanyakan beli kopi atau apa. Kesenjangan antara harga rumah yang menggila sama pendapatan yang stagnan ngebuat banyak orang pesimis buat punya rumah. Menurut kalian, masih mungkin nggak sih generasi muda punya rumah di tengah kondisi kayak gini? Coba dong share tips dan trik kalian buat bisa beli rumah.